Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Dan oleh sebab itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Nomor 238, tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kita berdoa. Kami datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan saat ini atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam diri kami. Dan terlebih ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami berada di sekitar hadirat-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini pun juga kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dibangun di dalam iman keyakinan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu topik, yaitu menggunakan waktu dengan maksimal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang kadang diperdebatkan orang di dalam kehidupannya, adalah kenapa ada orang yang berhasil dan kenapa ada orang yang gagal di dalam hidupnya? Atau kenapa ada orang yang memiliki banyak berkat dan kenapa ada orang yang kekurangan dalam menjalani kehidupannya? Nah, perdebatan seperti ini biasanya jawaban yang kita dapatkan, atau orang selalu mengambil kesimpulan bahwa karena mereka memiliki nasib seperti itu. Katanya bahwa ada orang yang memiliki nasib menjadi orang yang berhasil, dan ada orang yang memiliki nasib menjadi orang yang tidak berhasil. Ada orang yang memiliki nasib memiliki harta yang banyak, tetapi ada juga orang yang memiliki nasib yang kekurangan. Benarkah seperti itu? Benarkah bahwa Allah sudah memberikan garis kehidupan? Allah sudah menentukan nasib mereka menjadi nasib yang kekurangan, menjadi nasib yang gagal di dalam kehidupannya? Saudara-saudara, saya kira itu tidak benar. Allah tidak membuat nasib seseorang menjadi selalu gagal di dalam hidupnya. Allah tidak membuat seseorang memiliki nasib sehingga dia memiliki kekurangan di dalam kehidupannya.
Tetapi sangat jelas firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata bahwa Allah telah merancangkan sebuah masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, tidak ada orang yang Allah sudah tentukan nasibnya menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang malang, menjadi orang yang serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Tetapi jelas firman Tuhan datang kepada kita saat ini bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawaban dari perdebatan-perdebatan yang biasanya dilakukan oleh orang adalah cara mempergunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Jadi yang menentukan tentang apakah kita menjadi orang yang sukses dan berhasil, yang menentukan di dalam diri kita ini bahwa apakah kita menjadi orang yang diberkati dalam menjalani hidup kita ini adalah tergantung kepada cara kita menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Maka itulah yang sama-sama kita renungkan pada saat ini bahwa apakah sebabnya sehingga kita harus mempergunakan waktu dengan maksimal, waktu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita ini. Alasan yang pertama yaitu dikatakan bahwa karena kita memiliki limit waktu, atau karena kita memiliki batas waktu dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata bahwa bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan datang malam di mana seseorang tidak dapat lagi bekerja. Nah, ayat ini berbicara bukanlah sebuah giliran waktu, bahwa ada waktunya kita bekerja, ada waktunya di mana kita tidak bekerja, atau di mana kita off atau tidak melakukan pekerjaan lagi di dalam diri kita. Tetapi ayat ini berbicara tentang batasan waktu yang kita miliki di dalam diri kita. Jadi waktu kita di dunia ini ada batasannya, ada limitnya. Waktu kita di dunia ini terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Bekerjalah selagi masih ada kesempatan. Karena di mana tidak akan ada lagi kesempatan di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa lagi bekerja atau beraktivitas. Maka sangat benarlah sebuah lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jadi pergunakanlah hidup ini dengan baik, pergunakanlah kesempatan ini dengan baik, supaya pada akhirnya nanti kita beroleh sesuatu hal yang sungguh membanggakan di dalam kehidupan kita ini. Karena ingat, yang menjadi tuntutannya bagi kita saat ini bahwa manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Memang hidup kita terbatas. Memang waktu kita di dalam dunia ini terbatas. Tetapi jangan kita pandang pesimis lalu kita berkata, kalau sudah demikian mau bikin apa lagi? Tetapi yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita saat ini bahwa waktu yang terbatas itu pergunakanlah dengan maksimal supaya memperoleh sesuatu hal yang membanggakan di dalam kehidupan. Ayat ini juga berkata kepada kita bahwa kita pun juga harus berhati-hati dalam menjalani hidup kita di dunia ini, supaya kita tidak kecolongan, supaya waktu yang kita jalani tidak menjadi percuma, tetapi kita menjalani waktu yang Tuhan anugerahkan menjadi waktu yang sangat berharga bagi kita, karena kita telah menggunakannya secara baik, karena kita telah menggunakannya secara maksimal di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, pergunakanlah waktu yang ada, sebab waktu kita di dunia ini terbatas, dan ketika kita mampu menggunakan waktu yang terbatas itu, maka kita adalah orang yang sungguh berbahagia di dalam diri kita ini. Yang kedua,
Kenapa kita harus menggunakan waktu dengan maksimal? Jawaban yang kedua adalah karena semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Jadi kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi waktu yang Tuhan anugerahkan, kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan di dalam diri kita ini, ingat, semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Saudara-saudara, jelas firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik ataupun jahat. Jadi ayat ini sangat jelas saudara-saudara bahwa waktu, hidup, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nantinya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita berpikir saat ini bagaimana caranya kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menjalani hidup kita ini dengan apa adanya saja. Jangan kita menjalani waktu kita ini asal-asalan. Karena ingat bahwa waktu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Bahwa ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap waktu, dari setiap peluang, dari setiap kesempatan, dari setiap potensi hidup, dari setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa jangan sampai kita terlena dalam berbagai pekerjaan, usaha, dalam meningkatkan karir, dalam mencapai harapan-harapan kita, sehingga kita melupakan waktu untuk Tuhan. Nah, inilah yang disebut mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahwa kita bekerja, kita berusaha, kita menggunakan peluang, tetapi ingat bahwa janganlah kita hanya sibuk dengan hal-hal seperti itu dan kita melupakan memberikan waktu kepada Tuhan. Karena apapun yang kita usahakan dalam dunia ini, tetapi ketika kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi ingat, sesibuk apapun di dalam diri kita, berbagai macam pun kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, ingat baik-baik bahwa jangan pernah melupakan Tuhan di balik dari semuanya itu. Maka itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-17. Janganlah menjadi orang yang bodoh. Nah saudara-saudara, pernyataan firman Tuhan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan martabat kita, tidak bermaksud untuk merendahkan diri kita ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa jalanilah proses kehidupanmu di dalam dunia ini, tetapi jangan pernah engkau melupakan Tuhan di balik dari semuanya itu. Jadi apapun yang engkau lakukan, jika engkau bekerja, jika engkau beraktivitas, jika engkau melakukan sesuatu, jika engkau bertindak di dalam hidupmu, firman Tuhan berkata, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka yang menjadi hal yang penting bagi kita saat ini bahwa sesibuk apapun diri kita, sesibuk apapun urusan kita, sesibuk apapun yang kita lakukan di dalam diri kita ini, jangan pernah melupakan memberikan waktu untuk Tuhan. Bahwa datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, pakailah waktu untuk kemuliaan Tuhan, supaya benar-benar kita didapati sebagai pribadi yang menggunakan waktu dengan maksimal. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa. Kita berdoa.
Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa firman-Mu saat ini telah mengingatkan kami supaya dalam menjalani hidup kami di dunia ini, kami diajari, kami diingatkan untuk menggunakan waktu kami dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, supaya dalam menjalani hidup kami di dunia ini tidak ada waktu yang terbuang percuma, tetapi semuanya itu kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan terpenting, kami gunakan waktu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang terus menolong dan membimbing kami, sehingga firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini akan terus kami ingat, akan terus terngiang-ngiang di dalam diri kami ini, sehingga dalam menjalani hidup kami tidak terlena oleh karena kesibukan pekerjaan, aktivitas, tetapi kami akan terus senantiasa hidup untuk mencari Tuhan, dan kami tidak akan pernah melupakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk seluruh anggota jemaat-Mu, anggota PKP dimanapun mereka berada dalam berbagai aktivitas dan kesibukan mereka. Bapa, kami sungguh sadar bahwa mereka sedang menghadapi tantangan, mereka sedang menghadapi perjuangan, dan mereka sedang menghadapi persaingan. Namun yang kami tahu bahwa apapun yang menjadi tantangan di balik dari semuanya itu, ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi penolong yang sempurna di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus senantiasa mengingatkan di dalam hidup mereka, supaya mereka jangan melupakan waktu untuk Tuhan, melainkannya Tuhan, mereka senantiasa hidup mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa sebelum melakukan apapun, mereka hidup untuk mencari Tuhan, dan mereka hidup untuk memberikan waktu yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami terus mendoakan dalam pekerjaan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kemampuan, sehingga mampu melaksanakannya dengan baik, dan melalui pekerjaan atau kesibukan seperti itu, anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu Tuhan semakin lebih lagi dinikmati. Kami datang berdoa kepadamu dalam berbagai rencana-rencana hidup ke depan. Tuhan selalu mengurapi dan memberkati, supaya mereka terus melihat bagaimana rancangan Tuhan indah di dalam diri mereka. Kami mendoakan istri, kami mendoakan anak-anak dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai aktivitas. Kami mendoakan yang sudah bekerja, Tuhan tolong. Kami mendoakan bagi yang sedang berjuang dalam pendidikan, Tuhan senantiasa yang memberkati sehingga mereka memperoleh keberhasilan yang membanggakan. Bagi yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan yang membukakan jalan dan membukakan peluang kepada mereka. Bapa di dalam sorga, berkatilah keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka terus menjadi keluarga-keluarga yang hidup mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan jadikanlah hidup mereka sebagai garam dan terang dimanapun mereka berada, baik itu ketika bekerja, ketika bersosialisasi, ketika bertetangga, ketika hidup dalam bermasyarakat. Jadikanlah mereka sebagai garam dan terang dalam hidup mereka, supaya kasih Kristus nampak jelas melalui perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa kepadamu, jika ada yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau memberikan solusinya. Bagi rekan-rekan kami dalam berjuang untuk proses pemulihan, Tuhan Engkau yang menjamahnya, sebab jamahan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan di dalam diri mereka. Dan terpenting, mampukan, kuatkan iman mereka untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di dalam rumah tangga, dan menjadi imam-imam di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.